Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatullahi wassalamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati habibika sayyidina Muhammad. واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang kami cintai, yang kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau segala kebaikan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau segala kemudahan, khususnya adalah kemudahan dalam melaksanakan tugas dakwahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau usia yang panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiah. Dan semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lembut, hati yang sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan pewaris-pewarisnya, wabil khusus dengan gurunda kita. Dan semoga sambung hati kita semuanya Allah jadikan sebagai sebab, sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah muliakan, kami cintai para asatidzah, dewan guru, para hadirin, anak-anakku semuanya, para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah
yang telah memberikan kita nikmat yang sangat istimewa, yaitu nikmat bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan yang dipilih dan dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu jalan menuntut ilmu. Masih dengan kajian kitab Sulam Taufiq dan kitab Riyadhus Shalihin, kita masih dalam pembahasan tentang wudu, ya. Kitab Sulam Taufiq masih dalam pembahasan tentang wudu, lebih tepatnya tentang furud al-wudu, fardu-fardunya wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas 2 di antara 6 fardu wudu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada poin yang ketiga. Cuman sebelum kita masuk poin ketiga, kita sedikit murojaah atau mereview apa yang sudah kita kaji pada pertemuan lalu. Ingat bahwa fardu-fardunya wudu itu ada 6 macam, ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat, dan kita sudah bahas tentang niat ini, bahwa ingat niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan kita. Adapun lisan ketika melafalkan niat, maka tentu tujuannya adalah untuk membantu hati menghadirkan niat. Yang dilafalkan oleh lisan bukan niat, karena niat tempatnya ada di hati. Ini kita sudah bahas. Maka kesalahpahaman sebagian orang, sebagian kelompok yang memprotes talafut bin niat atau melafalkan niat karena menganggap bahwa itu bagian dari sholat, itu adalah kesalahpahaman. Baik. Kemudian kapan menghadirkan niat? Untuk dalam perkara dalam wudu, menghadirkan niat itu waktunya berbarengan dengan membasuh wajah. Berbarengan dengan membasuh wajah, ya. Jadi bukan ketika kita mencuci kedua telapak tangan kita, bukan. Itu iya, mencuci 2 telapak tangan sunnah, betul. Kumur-kumur atau madmadah itu sunnah, itu betul. Kemudian istinsyak dan istinthar juga sunnah, memasukkan air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi juga sunnah. Tapi di sini belum diminta niat. Di sini belum diminta niat. Kapan diminta niat dihadirkan? Ketika mulai membasuh wajah, ya. Kemudian berikutnya fardu yang kedua adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah keseluruhannya. Dan semua rambut yang ada di wajah yang banyak macamnya itu wajib dibasuh tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali wajib dibasuh luarnya dan dalamnya semuanya. Cuman untuk dalamnya dikecualikan 2, yaitu janggut dan arid. Arid itu ini cabang kalau kata orang Sunda atau kata orang Cirebon. Itu kalau seandainya lebat, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja, tidak bagian dalam. Baik.
sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga agar sambung. Pembahasan yang ketiga, fardu yang ketiga, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma 'alaihima. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma 'alaihima. Dilihat kitabnya. Yaitu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta membasuh siku. Beserta membasuh siku. Wa ma 'alaihima, dan sesuatu 'alaihima yang ada di kedua tangan tersebut. Yang ada di kedua tangan tersebut. Contohnya apa sesuatu yang ada di dua tangan tersebut? Rambut, bulu-buluan yang ada di tangan tersebut harus dibasuh. Apalagi yang ada di kedua tangan? Kuku. Ada orang melihara kuku panjang sekali. Nah, itu karena masih nyambung dengan tangan maka wajib dibasuh. Hati-hati. Makanya tidak dianjurkan melihara kuku seperti itu. Ya. Baik. Dalam bahasa Arab, kalau dikatakan yad, itu dari ujung jari, sampai ke tulang sini. Tulang sini, itu tangan. Jadi semuanya keseluruhan ini disebut tangan. Tapi kadang tangan itu yang dimaksud adalah dari ujung jari kita sampai siku saja. Ini juga disebut tangan. Dan masing-masing ada istilahnya. Ini telapak tangan namanya, atau kalau telapak tangan kita namanya kaf, telapak tangan. Bagian dalamnya namanya rohah. Kemudian yang ini namanya sa'id. Beda-beda. Kalau ini ke sini namanya adud. Perhatikan Ini kaf telapak tangan. Kemudian ini apa namanya? Sa'id. Kemudian ini dari sini ke sini namanya adud. Nah, mirfaq, siku itu tulang tempat bertemunya antara sa'id dengan adud. Antara sa'id dengan adud. Semoga Allah beri kita aula yang nyaman, tenang buat ngaji. Amin. Biar enggak ada suara-suara bising lagi, nanti kasihan kalian lagi ngaji enggak fokus. Apalagi yang matanya enggak dikontrol. Ada rame matanya ngikut. Ini kemana ini ya? Mirfaqain, dua siku ya, dua siku. Nah, dua tangan ya berarti dua siku. Cuman perlu diperhatikan, memang di sini bahasanya ma'al mirfaqain. Artinya dari ujung sini sampai mirfaqain, sampai siku. Tapi tolong lebihi sedikit. Kenapa ada kaidah mengatakan ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa wajib. Sekarang kalau kita ngomong siku saja, maka ada bagian kalau kita basuh sampai siku saja, nanti ada bagian siku yang enggak kebasuh. Tapi kalau kita lebihi sedikit berarti semua bagian siku akan terbasuh. Bagaimana bisa kita yakin bahwa semua bagian siku bisa terbasuh?
Hanya dengan satu cara, lebihi sedikit dari bagian siku, maka kita yakin bagian siku semuanya sudah terbasuh. Makanya ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib, ngikut ya perkaranya. Kita nggak akan bisa sempurna membasuh siku kalau tidak melebihi sedikit. Cuma diperhatikan juga ya, kuku-kuku kalian perhatikan, kan biasa ada kotoran di bawah kuku itu. Nah, itu wajib dibersihkan karena itu berpotensi menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau sudah berpotensi menghalangi sampai airnya ke kulit yang ada di bawah kuku, kalau benar-benar nggak sampai, maka wudunya tidak sah. Makanya hati-hati. Maka tidak dianjurkan itu miara kuku dan seterusnya, memanjangkan kuku, enggak perlu. Ya dianjurkan ya. Wudu itu perhatikan kalau pas basuh tangan, wudu itu perhatikan di antara yang diperhatikan adalah kotoran yang mungkin ada di bawah kuku kita yang berpotensi menghalangi sampainya air. Memang tidak semua berpotensi menghalangi, tapi ada beberapa kotoran itu bisa menghalangi. Oh Ustaz, nanti kan ada nanti kalau ada uzur atau apa itu urusan lain. Yang jelas ini perkara yang perlu diperhatikan. Juga hati-hati ya, ini sela-sela tangan. Nah, ini sela-sela tangan semuanya wajib dibasuh. Kalau ada orang punya luka, kemudian lukanya sembuh, tapi agak dalam, tapi dia sudah sembuh, itu juga sama itu. Wajib kena air semuanya. Pokoknya yang nampak, ingat zahir yang nampak itu semuanya wajib dibasuh, selesai. Nampak. Ya. Ghaslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma 'alaihima. Al yadain yani. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, mashu. Nah, sekarang mashu. Mashur ra'si au ba'dih. Mengusap kepala atau tegasnya mengusap sebagian kepala saja. Ingat, catat oleh kalian, kepala, bukan rambut. Karena akan beda kalau kita mengatakan mengusap rambut, beda nanti maknanya dengan mengusap kepala. Walau sya'ratan fi haddihi, walaupun hanya satu rambut saja, fi haddihi, di dalam batas, dhamir haknya kembali ke nasallallahu alafiyah. Dhamir haknya kembali ke kepala, bukan rambut, kepala. Jadi dalam batas kepala. Ingat catatannya, ingat yang wajib diusap ya. Ini bukan basuh. Bedanya kalau basuh harus ngalir. Kalau usap tidak. Mengusap kepala atau sebagian kepala, walaupun yang diusap hanya satu rambut saja, atau bahkan satu rambut itu hanya yang diusap ujungnya saja, enggak masalah. Tapi ada catatannya, fi haddihi, dalam batasan kepala. Jadi kita membasuh rambut atau mengusap rambut sah itu selama rambut tersebut masih dalam batasan kepala, karena rambut bagian dari kepala gitu ya. Hanya kalau kita katakan mengusap rambut, terus yang botak gimana? Ini kepala yang diusap. Karena rambut ada di kepala, bagian dari kepala, maka selesai, cukup mengusap rambut. Walaupun hanya satu lembar rambut saja, atau sepotong daripada satu, itu enggak masalah. Enggak masalah.
Walaupun tadi diusap dalam wudu, setelah selesai diusap, selesai wudunya, rambutnya dipotong, juga nggak masalah, wudunya nggak berpengaruh. Nah, tapi catatan yang paling penting di sini adalah fi haddihi, dalam batasan kepala. Caranya gimana ngukurnya? Rambut itu, lihat, kalau dia diturunkan begini, dirapikan, diturunkan, dia nggak melewati batasan kepala, berarti dia sah untuk dibasuh. Tapi kalau ada orang rambutnya panjang, lewat batasan kepala, dia membasuh atau mengusap, mengusap rambut yang di luar batas kepala, sah atau tidak? Gak sah. Nah, ada orang rambutnya semeter, karena dia fahamnya mengusap rambut, maka ketika wajib mengusap kepala, malah dia mengusap rambut ujungnya aja tuh, ujungnya. Jadi karena panjang dipegang begini nih, kemudian dibasuh ujungnya, diusap ujungnya, sah atau tidak? Ini di luar kepala, ini ukurannya adalah apa? Kepala. Ini catatan, jangan sampai salah. Ukurannya adalah kepala. Ukurannya sekali lagi adalah kepala, bukan rambut. Tapi kok sah Ustaz mengusap rambut? Karena rambut bagian dari kepala, itu pun dengan syarat rambut tersebut tidak keluar dari batasan kepala. Itu catatannya. Kalau rambut keluar dari batasan kepala, maka rambut tersebut tidak sah jika dibasuh, tidak sah wudunya jika diusap ya. Baik. Kemudian cuman ihtiyat, nak jaga-jaga, ini kan penjelasan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, bahwa walaupun satu lembar rambut, yang penting rambut tersebut ada di kepala, maka mengusapnya tetap sah, cukup. Tapi jangan pelit-pelit amat. Masa ya pelit amat sih? Yang diusap cuma satu lembar rambut atau sehelai rambut, kenapa sih? Kita perlu keluar daripada khilaf. Mazhab Imam Malik, semua kepala wajib diusap, semuanya. Mazhab Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, kira-kira seperempatnya, bagian seperempatnya. Dan semua ini ada yang ngikuti dari ulama-ulama mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ada yang ngikuti. Makanya paling tidak seperempatnya lah, dibuka pecinya, kemudian diusap seperempatnya lah, walaupun tidak semua, maksimalnya. Dan itu sunnah dalam mazhab kita semua. Makanya kalau kalian ngaji nanti dalam bab kesunahan wudu, diantaranya adalah mengusap seluruh kepala, sunnah. Itu lebih mantap lagi, keluar dari khilaf, selesai. Ini lebih aman, ya, lebih aman ini. Baik, kemudian al-khamisu, yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh, ini wajib, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, beserta dengan kedua mata kakinya. Ini wajib dibasuh semuanya. Batasnya sampai situ. Au mashul khuffi, atau mengusap khuf. Khuf itu umumnya terbuat dari kulit, sepatu yang tidak tebal seperti sekarang, sepatu terbuat dari kulit, khuf. Nanti ada pembahasannya sendiri. Idza kamalat atau idza kamulat syurutuhu,
jika seandainya syarat-syaratnya sempurna. Tentunya maksudnya begini, ini ada kata au di sini. Begini maksudnya. Bagi yang tidak memakai khuf, dalam wudu wajib baginya membasuh kedua kakinya. Tapi bagi yang memakai khuf, dia boleh milih. Dia boleh milih. Boleh berwudu secara normal membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Boleh juga dia mengusap khufnya dengan catatan harus sempurna syaratnya. Nanti kita pelajari. Apa sih syarat-syaratnya? Apa sih syarat-syaratnya itu nanti kita pelajari. Banyak. Ada yang mengatakan 5, ada yang menambahi dan seterusnya. Nanti kita pelajari di babnya pada waktunya. Kemudian fardu yang keenam yang harus dilakukan oleh orang yang berwudu adalah at-tartibu hakadha. Tartib seperti yang disebutkan. Tartib seperti yang disebutkan, mulai dari wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan ditukar-tukar, nak. Jangan ditukar-tukar. Kaki dulu baru wajah, nanti enggak sah. Atau karena senangnya cuci kaki, ya cuci kaki dulu, baru setelah itu kepala ke tangan, enggak sah. Harus ikut aturan. Selesai. Tartib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang memang akhir. Menempatkan sesuatu sesuai urutannya, namanya tartib. Tartib ini termasuk daripada rukun ma'nawi. Nah, hanya ada satu masalah yang kita tidak perlu tartib secara zahir, secara his. Kapan itu? Ketika kita niat wudu sambil menyelam. Wudunya sambil menyelam. Plung sesaat, kemudian niat wudu saat itu, angkat setelah contoh kita mau berenang atau berendam, niat wudu, kemudian setelah itu sudah sah atau tidak? Menurut pendapat yang utama sah, karena tartib tetap terjadi walaupun dalam waktu yang sangat singkat yang mungkin kita tidak bisa melihat tartib itu secara jelas, menemui tartib itu secara his dengan pancanya secara jelas, tapi tetap dianggap. Nah, contohnya gini, ada salah satu di antara kalian mau berenang, airnya air suci mensucikan, kebetulan lagi nggak punya wudu, mau sekalian wudu, gimana caranya? Nyemplung sekaligus niat wudu, langsung naik lagi, sah nggak wudunya? Sah tidak wudunya? Sah, karena tartib tetap terjadi. Karena hitungannya kan gini, ketika nyemplung berarti kan niat wudu, berarti terbasuh wajahnya, terbasuh tangannya, terbasuh kepalanya, kemudian coba terbasuh wajahnya, kemudian terusap kepalanya, terbasuh kakinya, kan gitu. Secara berurutan. Saat sekilas naik lagi, itu sudah cukup. Menurut yang mu'tamad, yang juga dikukuhkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ya. Kapan waktu itu ada perdebatan itu, masya Allah, antara santri dengan santri dalam permasalahan ini. Baik, ini tartib dan kita sudah selesai. Tartib hakadha wallahu alam bissawab.